perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan menampilkan video proyek kami mengenai metode pembuktian dosen ditempuh oleh Ibu Sri Lestari Manurung MPD. Sebelum masuk ke pelajarannya, perkenalkan saya Iski Asep Anugrah Purba dan teman saya. Saya Elizabeth Fernanda Manurung. Saya Ririn Pardede. Pada video kali ini kita akan membahas ada 3 sub materi pembuktian. Yang pertama pembuktian langsung, pembuktian tidak langsung, pembuktian dengan prinsip induksi matematika. Untuk pembuktian langsung saya serahkan kepada Ririn. Yang pertama, pengertian pembuktian langsung. Pembuktian langsung adalah salah satu teknik utama dalam logika matematika untuk menunjukkan bahwa suatu pernyataan benar dengan menyusun langkah-langkah logis dari asumsi awal menuju kesimpulan. Biasanya digunakan dalam pernyataan berbentuk jika P maka Q. Dalam pembuktian langsung, kita menganggap P benar lalu memakai definisi, sifat, atau aturan matematika untuk menunjukkan bahwa Q juga benar. Selanjutnya contoh soal. Yang pertama, jika N ganjil, maka N kuadrat juga ganjil. Kita lakukan pembahasan menggunakan metode pembuktian langsung. Misalkan bahwa N sama dengan 2K ditambah 1 untuk setiap K adalah bilangan bulat. Maka N kuadrat sama dengan 2K ditambah 1 kuadrat. Sama dengan 4K kuadrat ditambah 4K ditambah 1. Atau bisa diubah menjadi 2 dikali 2K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Kita bisa misalkan bahwa 2K kuadrat ditambah 2K adalah M, di mana M adalah bilangan bulat. Maka N kuadrat sama dengan 2M tambah 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa N kuadrat ganjil untuk setiap M adalah bilangan bulat. Contoh yang kedua, jika X dan Y adalah bilangan genap, maka X tambah Y adalah bilangan genap. Pembahasannya dengan pembuktian langsung. Yang pertama kita mulai dengan premis, anggap X dan Y adalah bilangan genap. Yang kedua, gunakan definisi. Karena X dan Y genap, maka X sama dengan 2M dan Y sama dengan 2N, hasilnya akan menjadi genap. Yang ketiga, lakukan penalaran. Tambahkan kedua persamaan tersebut. X ditambah Y sama dengan 2M ditambah 2N. Yang keempat, kita faktorkan. X tambah Y sama dengan 2 dikali M tambah N. Dapat disimpulkan karena M tambah N adalah bilangan bulat, maka X tambah Y adalah hasil kali 2 dengan bilangan bulat. Berdasarkan definisi bilangan genap, ini berarti X tambah Y adalah bilangan genap. Dua pembuktian tidak langsung ya. Untuk pembuktian tidak langsung ini, nanti kita membuat pembuktian dengan 2 cara, bisa dengan kontradiksi dan juga kontraposisi. Untuk ide pembuktian kontradiksi ini, idenya kira-kira seperti ini. Pernyataan majemuk hanya bisa benar atau salah. Yang pertama, jika pertanyaan X benar, maka tunjukkan bahwa X tidak bisa salah. Ya jelas, jika kita ingin membuktikan bahwa pernyataan majemuk X itu benar, maka harus kita tunjukkan bahwa pernyataan majemuk X itu tidak bisa salah. Untuk yang kedua, jika pertanyaan X salah dan pernyataan tersebut menjadi salah atau keliru, maka X harus benar. Atau kata lain, X tidak bisa salah. Kita asumsikan pernyataan X-nya salah dan pernyataan tersebut menjadi keliru atau salah, maka X harus benar. Dengan begitu kita sudah membuktikan bahwa X tidak bisa salah. Jadi intinya, jika kita misalkan pernyataan X salah adalah salah, maka X tidak bisa salah. Apa itu tautologi, apa itu kontradiksi, dan apa itu jika keduanya bukan kontradiksi dan tautologi. Jika suatu pernyataan majemuk X benar untuk setiap kemungkinan, maka pernyataan tersebut disebut tautologi. Sebaliknya, jika suatu pernyataan majemuk X salah untuk setiap kemungkinan, maka pernyataan tersebut disebut kontradiksi. Lalu, bagaimana jika tidak tautologi dan tidak kontradiksi? Jika suatu pernyataan majemuk tidak bernilai benar maupun salah untuk setiap kemungkinan, maka pernyataan tersebut disebut kontingensi. Saya tekankan lagi, pernyataan majemuk terdiri dari pernyataan tunggal beserta operator logika. Operator logika bisa dan, atau,
implikasi, atau bahkan diimplikasi. Untuk lebih memahami apa itu tautologi, kontradiksi, ataupun kontingensi, misal saya punya pernyataan tunggal P, katakanlah ibu sedang pergi. Katakanlah satu lagi pernyataan majemuki, Budi berbohong. Untuk pernyataan tunggal P maupun Q ini bisa bernilai benar ataupun salah. Nah, ketika kita ingin membuat tabel kebenaran untuk suatu kalimat, misal contoh pertama, katakanlah kita punya pernyataan P dan Q ya. Kita bisa membuat tabel kebenarannya karena kita mengaitkan dua pernyataan P dan Q. Seperti yang kita tahu kalau dan itu ketika keduanya bernilai benar. Maka jika benar dan benar maka benar, benar dan salah salah, salah dan benar salah, dan salah juga salah. Karena pernyataan ini mengandung benar dan salah untuk kesimpulan P dan Q, berarti pernyataan ini merupakan pernyataan kontingensi. Lalu bagaimana dengan kalimat berikut? Katakanlah P atau negasi P. Karena kita hanya mengaitkan satu pernyataan yaitu P, berarti kemungkinan yang bisa kita buat hanya dua kemungkinan, ya benar atau salah, ya kan? Berarti negasi dari P ini benar, salah, benar. Ingat ketika salah satu benar maka pernyataan P atau negasi P bisa benar. Di sini benar salah bisa benar, salah benar. Karena kesimpulannya benar-benar, kesimpulannya benar untuk setiap kemungkinan benar salah yang mungkin, maka pernyataan ini adalah pernyataan tautologi. Selanjutnya bagaimana dengan pernyataan ini? Katakanlah pernyataannya P dan negasi P ya. Maka kita buat tabel kebenaran, kita juga hanya mengaitkan satu pernyataan tunggal yaitu P, berarti kemungkinannya benar dan salah, negasi dari P juga salah dan benar. Ingat, dan itu benar ketika dua pernyataannya bernilai benar. Maka di sini benar salah salah, salah dan benar salah. Karena salah salah, maka pernyataan P dan negasi P bernilai kontradiksi. Adapun contoh untuk tautologi, yang pertama ada hukum kontraposisi, yaitu jika P maka Q, jika dan hanya jika negasi Q maka negasi P. Hukum kontraposisi. Kita punya negasi dari pernyataan P, jika pernyataan P maka dan negasi Q, maka kesimpulannya adalah P. Pembuktian kontradiksi. Ini untuk pernyataan ketiga yang juga bernilai benar, hukum De Morgan, negasi P dan Q, jika dan hanya jika negasi P atau negasi Q. Hukum De Morgan. Ini bernilai ekuivalen. Yang pernyataan pertama juga bernilai ekuivalen. Pernyataan selanjutnya yaitu pernyataan jika P maka Q dan Q maka R maka P R. Ini disebut dengan penarikan kesimpulan silogisme. Ada hukum kontraposisi, kontradiksi, De Morgan, silogisme. Untuk pernyataan kedua ini mungkin bisa kita buktikan ya. Untuk pernyataan 1, 3, dan 4 mungkin teman-teman bisa membuktikannya menggunakan tabel kebenaran untuk membuktikan bahwa pernyataan 1, 3, dan 4 ini adalah pernyataan tautologi. Khusus untuk pernyataan 2, saya akan membuktikan bahwa pernyataan ini memang adalah benar tautologi menggunakan tabel kebenaran. Tapi di sini untuk pernyataan Q dan negasi Q, tadi kita sudah buktikan bahwa pernyataan ini adalah bersifat kontradiksi. Nah, pernyataan P dan negasi P adalah bersifat kontradiksi karena nilai kebenarannya bernilai salah untuk setiap kemungkinan. Berarti pernyataan ini juga bersifat kontradiksi. Kalimatnya akan menjadi negasi P maka kontradiksi, maka menghasilkan P. Tabel kebenarannya P, karena kita melibatkan satu variabel yaitu P, maka yang mungkin adalah benar dan salah. Negasi P benar jadi salah, salah jadi benar. Karena C itu kontradiksi, maka nilai C haruslah salah dan salah. Ini untuk pernyataan.
Ingat kembali, pernyataan implikasi jika maka akan bernilai salah jika pernyataan pertama benar dan pernyataan keduanya salah. Maka jika di sini negasi P, maka C, salah maka salah maka bernilai benar, benar maka salah akan bernilai salah. Selanjutnya untuk pernyataan jika negasi P maka C diimplikasikan dengan P, apakah hasilkan tautologi? Maka bisa kita lihat, benar maka benar implikasinya adalah benar, salah maka salah juga benar. Nah, terbukti bahwa kemungkinannya menghasilkan kesimpulan yang benar. Maka terbukti bahwa pernyataan ini adalah pernyataan yang bersifat tautologi. Nah, karena terbukti bahwa hukum pembuktian kontradiksi ini bersifat tautologi, jadi dapat kita gunakan pernyataan ini untuk pembuktian kontradiksi. Jika kalimat pertama kita negasikan, kita anggap salah, menghasilkan kontradiksi, maka yang benar adalah P. Oke, mungkin kita bisa langsung ke contohnya. Buktikan bahwa jika n adalah bilangan genap, maka n tambah 1 kuadrat adalah bilangan. Nah, dari soal ini, jika n adalah bilangan genap, kita misalkan P, n tambah 1 kuadrat adalah bilangan ganjil. Jadi dari soal ini, kita punya jika P, maka Q. Ingat, kita ingin membuktikan kontradiksinya. Ingat kembali, bahwa jika implikasi dinegasikan ekuivalen dengan pernyataan P dan negasi Q. Maka negasi dari P maka Q adalah P dan negasi Q, di mana pernyataan ini ialah P-nya N adalah bilangan genap dan negasi Q berarti N tambah 1 kuadrat adalah bilangan genap. Oke, karena N adalah bilangan genap, apa definisi bilangan genap? Definisi bilangan genap adalah kelipatan 2, berarti bisa kita tulis katakanlah 2A, di mana A elemen bilangan bulat. Ketika bilangan bulat apapun dikali 2 maka hasilnya genap. Dengan bekal bahwa N adalah bilangan genap, kita akan membuktikan bahwa N plus 1 kuadrat adalah bilangan genap. Maka N plus 1 kuadrat, kita substitusi N-nya 2A, di mana 2A tambah 1 di kuadrat. Kita jabarkan menjadi 4A kuadrat tambah 4A tambah 1. Nah, karena di sini ada faktor 2 untuk suku pertama dan suku kedua, jadi bisa kita keluarkan jadi 2, walaupun bisa kita keluarkan 4, tapi coba saya keluarkan 2 menjadi 2A kuadrat tambah 2A tambah 1. Karena tadi kita misalkan A-nya adalah bilangan bulat, maka jika bilangan bulat dikuadratkan dan dikali 2 dan ditambah 2 kali bilangan bulat, maka hasil bilangan ini adalah bilangan bulat. Maka untuk ekspresi ini dapat kita misalkan dengan variabel bilangan bulat lain. Jadi katakanlah C, berarti 2C ditambah 1, di mana C juga adalah bilangan bulat. Sehingga N tambah 1 kuadratnya adalah 2C tambah 1. Jika kalian perhatikan bahwa 2C plus 1 ini untuk bilangan bulat, maka N tambah 1 kuadrat adalah ganjil. Sedangkan kita tadi mengasumsikan, kita ingin membuktikan bahwa dengan N adalah bilangan genap, ada kontradiksinya, maka kita akan menghasilkan N tambah 1 kuadrat adalah bilangan genap. Dan ternyata N tambah 1 kuadratnya bukan bilangan genap, tapi N plus 1 dikuadratkan di sini adalah ganjil, bukan genap. Karena N adalah bilangan genap dan N tambah 1 kuadrat menjadi bilangan genap adalah salah, maka yang betul adalah jika N adalah bilangan genap, maka N tambah 1 kuadrat adalah bilangan ganjil. Oke, tadi kita sudah membahas pembuktian tidak langsung dengan kontradiksi. Selanjutnya kita membahas yang kedua, yaitu kontraposisi. Untuk pembuktian dengan kontraposisi ini, kita tidak membuktikan pernyataan P maka Q, tapi dengan kontraposisinya atau ekuivalennya, di mana ekuivalen dari pernyataan P maka Q ekuivalen terhadap pernyataan negasi Q maka negasi P. Mungkin kalian bertanya, kenapa kita membuktikannya dengan kontraposisinya? Ya, jadi begini, dalam teorema matematika, ada di mana suatu teorema itu tidak bisa dibuktikan secara langsung. Ada suatu teorema yang tidak bisa dibuktikan mulai dari P maka Q. Jadi, solusinya adalah kita ambil pernyataan setara dari P maka Q. Kita tetap membuktikan pernyataan P maka Q ini, tapi tidak dengan bentuk kalimat yang seperti ini, tapi bentuk setaranya, yaitu negasi Q maka negasi P. Jika pernyataan ini kita buktikan, karena ini setara ruas kiri dengan ruas kanan, maka ketika kita sudah membuktikan ini, maka kita juga telah membuktikan ini. Jadi idenya adalah kita berangkat dari negasi Q maka negasi P. Jika negasi Q maka negasi P berhasil dibuktikan, maka secara tidak langsung kita telah berhasil membuktikan P maka Q juga benar. Kita langsung ke contoh.
Buktikan jika n bilangan genap, maka n tambah 1 kuadrat adalah bilangan ganjil. Dari soal ini, kita punya pernyataan jika maka. Jadi, n bilangan genap ini bisa kita misalkan P, n tambah 1 kuadrat bilangan ganjil adalah Q. P maka Q. Kita tidak membuktikannya dengan ini, tapi dengan ekuivalennya. Bentuk ekuivalennya adalah negasi Q maka negasi P. Kita berangkat dari negasi Q, maka kita membuktikan negasi P. Kita ubah kalimat negasi Q maka negasi P ini ke dalam bentuk kalimat. Negasi Q maka negasi P. Negasi dari bilangan ganjil adalah genap, negasi dari bilangan genap adalah ganjil. Kira-kira bentuk kalimatnya seperti ini. Oke, mungkin kita langsung jawab. N tambah 1 kuadratnya adalah bilangan genap. Dan misalkan n tambah 1 kuadrat ini adalah bilangan kelipatan 2. Katakanlah 2AA adalah elemen bilangan bulat. Karena bilangan bulat apapun dikali dengan 2, maka akan menghasilkan bilangan genap. Selanjutnya, n itu adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil bisa kita definisikan bilangan genap yang ditambah 1. Katakanlah 2B yang ditambah 1, di mana B juga sembarang bilangan bulat apapun. B diganti bilangan bulat apapun dikali 2 akan menjadi genap, ditambah 1 akan menjadi ganjil. Contoh, katakanlah kita ambil B sama dengan 3. 6 tambah 1, 7. B-nya kita ambil negatif 3. N akan menjadi negatif 6 tambah 1, negatif 5. 7 bilangan ganjil, negatif 5 bilangan ganjil. Perhatikan bahwa kita berangkat dari n tambah 1 kuadrat. Kita langsung jabarkan aja menjadi n kuadrat tambah 2n tambah 1. Ini adalah bilangan genap. Kita substitusi n-nya 2b tambah 1. 2b tambah 1 di kuadrat tambah 2 kali n. Berarti 2b tambah 1 ditambah 1 adalah genap. Kita ingin membuktikan bahwa ini adalah genap. Kita jabarkan lagi. 2b tambah 1 kuadrat dijabarkan menjadi 4b kuadrat tambah 4b tambah 1. 2 kali 2b 4b, 2 kali 1 2, ditambah 1 sama dengan genap. Kita jumlah-jumlahkan 4b kuadrat, 4b tambah 4b, 8b, 1 tambah 2, 3 tambah 1 adalah 4. Ini adalah genap. Apakah ini genap? Perhatikan di sini. Kita coba faktorkan duanya untuk ketiga suku ini. Walaupun bisa kita keluarkan 4, tapi coba saya keluarkan 2. 2 menjadi 2b kuadrat, 8b dikeluarkan 2, 4b tambah 2. Ini adalah genap. Tadi kita misalkan A-nya adalah bilangan bulat, B-nya juga bilangan bulat. Bilangan bulat apapun dikuadratkan dikali 2, ditambah 4 dikali bilangan bulat ditambah 2. Pastilah bilangan ini adalah bilangan bulat. Ekspresi ini bisa kita misalkan katakanlah dengan variabel lain menjadi 2 dikali C. 2 dikali C sama dengan genap. Ketika bilangan bulat apapun dikali 2 pastilah genap. Sehingga pernyataan ini terbukti benar walaupun tidak berangkat dari P maka Q. Tapi kita berangkat dari negasi Q maka menghasilkan negasi P benar sehingga kita telah membuktikan P maka Q juga benar. Yang selanjutnya adalah pembuktian dengan prinsip induksi matematika. Pembuktian dengan induksi matematika digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu pernyataan benar untuk semua bilangan bulat positif, di mana n-nya sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Induksi terdiri dari dua langkah. Yang pertama, langkah basis, di mana n sama dengan 1. Kita cek apakah pernyataan benar untuk nilai awal. Biasanya n sama dengan 1. Nah, jika benar, maka kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Yang kedua, langkah induksi. Dari N sama dengan K ke N sama dengan K tambah 1. Langkah ini ada dua bagian. Yang pertama, hipotesis induksi. Kita anggap pernyataan sudah benar untuk N sama dengan K. Ini bukan membuktikan, hanya menganggap sementara saja. Kemudian B, buktikan untuk N sama dengan K tambah 1. Dengan memanfaatkan kebenaran pada N sama dengan K, kita tunjukkan bahwa pernyataan juga benar untuk N sama dengan K tambah 1. Selanjutnya, contoh soal. Yang pertama, buktikan bahwa 1 tambah 2 tambah titik-titik tambah N sama dengan N kali N tambah 1 per 2. Dengan penyelesaian, yang pertama dengan basis di mana N sama dengan 1. Ketika di kiri 1 dan kanan 1 dikali 1 tambah 1 per 2 sama dengan 1. Karena sama, maka pernyataan ini benar. Yang kedua adalah hipotesis. Anggap untuk N sama dengan K, maka berlaku
berlaku 1 tambah 2 tambah titik-titik tambah K sama dengan K kali K tambah 1 per 2. Kemudian yang ketiga, buktikan untuk N sama dengan K tambah 1. 1 tambah 2 tambah titik-titik tambah K tambah K tambah 1 sama dengan K dikali K tambah 1 per 2 tambah K tambah 1 sama dengan K dikali K tambah 1 tambah 2 dikali K tambah 1 per 2 sama dengan K tambah 1 dikali K tambah 2 per 2 sama dengan rumus untuk N sama dengan K tambah 1. Jadi, rumus benar untuk semua N. Contoh soal yang kedua, jumlah bilangan ganjil pertama sama dengan N kuadrat. Dengan penyelesaian, ada pernyataan 1 tambah 2 tambah 5 tambah titik-titik tambah 2N kurang 1 sama dengan N kuadrat. Dengan basis N sama dengan 1. Kiri sama dengan 1 dan kanan sama dengan 1 pangkat 2 sama dengan 1. Ini benar. Kemudian dengan hipotesis, anggap benar untuk N sama dengan K. 1 tambah 2 tambah titik-titik tambah 2K kurang 1 sama dengan K kuadrat. Buktikan untuk N sama dengan K tambah 1. 1 tambah 3 tambah titik-titik tambah 2K kurang 1 tambah 2 dikali K tambah 1 dikurang 1 sama dengan K kuadrat tambah 2K tambah 1 sama dengan K tambah 1 kuadrat. Ini sama dengan rumus untuk N sama dengan K tambah 1. Jadi, terbukti. Yang ketiga, buktikan bahwa 2 pangkat N sama dengan N tambah 1. Dengan penyelesaian, yang pertama dengan basis, di mana N sama dengan 1. 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Kemudian, N tambah 1 sama dengan 2. Ini benar. Kemudian yang kedua ada hipotesis. Kita anggap 2 pangkat K itu lebih besar sama dengan K tambah 1. Kemudian yang ketiga, buktikan untuk N sama dengan K tambah 1. 2 pangkat K tambah 1 sama dengan 2 dikali 2 pangkat K. Lebih besar sama dengan 2 dikali K tambah 1. Karena K lebih besar sama dengan 1, maka 2 kali K tambah 1 selalu lebih besar dari K tambah 1 tambah 1. Untuk membuktikan N sama dengan K tambah 1, maka sudah terbukti. Oke, sekian video pembelajaran dari kelompok 1 untuk metode pembuktian. Semoga apa yang kami jelaskan dapat diterima dengan baik. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.